Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan beragaman suku dan budaya, dan dari apa yang kita tahu, iaitu mengutip situs daripada indonesia.go.id, menurut sensus iaitu BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik ataupun kita katakan suku bangsa, ya, atau tepatnya terdapat 1,340 suku bangsa di Nusantara dengan lebih dari 17,000 pulau dan iaitu ratusan suku yang berbeza, ya. Dan kerana itulah kita lihat Indonesia menjadi rumah bagi beragam masyarakat yang hidup harmonis dalam beragaman ini, guys, ya. Jadi kita lihat guys, dari apa yang kita mahu reactionkan, yang mana pemahaman orang Malaysia iaitu mengenai iaitu keberagaman etnis di Indonesia, ada anggapan bahawa semua orang Indonesia berasal dari suku Jawa. Bukan semua guys, orang Malaysia beranggap begitu, ada setengah lah, ada satu ataupun dua orang menganggap orang Indonesia ini adalah dari suku Jawa. Namun sebenarnya Indonesia memiliki banyak suku dan etnis yang beragam, dan sebahagian besar orang tidak kira dari Malaysia ataupun lain negara juga mungkin mengira bahawa mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Jawa. Tetapi sebenarnya ada banyak, ya, suku dan etnis yang lainnya yang ada di Indonesia. Malah ada berbagai agama yang ada di Indonesia itu juga, selain agama Islam yang kita tahu, ya. Jadi bagaimana videonya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel itu ML Studio dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Apa kita ingat kita tak ada salah faham juga ke? Okay. Orang Malaysia pun ada juga salah faham kepada Indonesia. Yang pertama, ada yang anggap kalau orang Indonesia ni dia mesti orang Jawa. Kalau kita jumpa, contoh kita pergi ke Jakarta, orang Jawa. Kita pergi sambung belajar dekat Medan, orang Jawa. Ya, betul guys, betul apa yang dia katakan ini. Memang kadang-kadang ada, bukan semua guys, bukan semua orang Malaysia begitu, ya. Ada satu ataupun dua orang lah yang begitu, ya, yang menganggapkan orang Indonesia ini semua orang Jawa. Macam saya sering ke Indonesia, saya tahulah ada suku Melayu, ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada suku Tionghoa, ada suku berbagai-bagai lah, ya. Tetapi mereka anggap orang Indonesia ni, kalau orang Indonesia sukunya suku Jawa. Bukan semua, ya. Satu ataupun dua orang begitulah. Biasalah, mereka mungkin tidak pernah ke Indonesia ke, ataupun mungkin mereka tidak lagi mengetahui tentang ada adat yang di Indonesia ke, kita tak tahu, ya, tetapi adalah yang begitu beranggap, ya. Okey, kita lanjut guys. Tak, dia orang Jawa. Kita ulang sikit, ya. Ulang sikit. Kita jumpa, contoh kita pergi ke Jakarta, orang Jawa. Kita pergi sambung belajar dekat Medan, orang Jawa. Tak, dia orang Jawa memang betul majoriti. Tapi ada ramai etnik. Sebentar, kita lihat sikit, ya. Dia kata, memang kalau kita lihat sini, ini adalah Indonesia Demographic based on Activity 2010 guys, ya. Kalau kita lihat di sini 40,1% orang Jawa. Kemudian kita lihat di situ 15,5% adalah Sunda. Melayu sedikit saja Melayu, ya. Melayu lebih kurang 3,7, ya. Batak 3,6, Madura 3%. Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7%. Lepas tu Bugis, ya, Bugis 2,7%, iaitu Bantanis, apa, ya, saya baru dengar juga nama ni. 2%, Banjar 1,7%, Balinis 1,7%, lepas tu Dayak 1,4%, ya. Sasal ada suku Sasal guys, suku Sasal ni bagaimana guys? 1,3%. Ini adalah antara yang paling sedikit sekali, ya, iaitu suku Sasal, ya. Kalau teman-teman tahu apa itu suku Sasal, teman-teman komen di bawah, ya. Saya sebenarnya tidak tahu bagaimana suku Sasal, ya. Saya baru dengar juga ni. Okey, kita lanjut, ya. Dia orang Jawa memang betul majoriti, tapi ada ramai etnik atau suku dekat Indonesia. Mayoritas Jawa lah. Dia bukan Jawa sahaja. Etnik terbesar adalah Jawa. Dia hampir ada di semua pulau-pulau di Indonesia. Okey, kita dengar tadi etnik yang terbesar itu adalah Jawa. Kita dengar, ya. Etnik terbesar adalah Jawa. Dia hampir ada di semua pulau-pulau di Indonesia. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang termasuk top 5, ada etnik Sunda yang berada di Bandung, ada etnik Melayu yang ada di Sumatera bahagian timur, termasuk di Batam yang dekat dengan Singapura, etnik Minangkabau
Yang ada juga dekat Semenanjung ini, dan juga ada etnik Bugis. Di mana-mana ada. Cuma sebab majoriti orang. Sebentar guys, etnik Bugis ya. Etnik Bugis ni di Malaysia pun ada juga guys ya. Mungkin itu pun memang asalnya datang daripada Indonesia juga ya. Iaitu etnik Bugis ini ya, suku Bugis ni guys ya. Ada juga di Malaysia. Jawa, jadi ramai suku-suku atau etnik-etnik ini dia faham sedikit mengenai Jawa tu macam mana. Dan juga kalau macam contoh kan, kalau kita ke sana, ke Indonesia, kita nampak je orang tu pakai songkok, mesti dia Islam. Dia bukan. Semua yang pakai songkok kat sana tu dia bukan Islam. Ya, betul. Itu saya setuju ya. Kalau kita lihat di sana, memakai songkok ya. Songkok, kalau orang Indonesia bilang songkok tu apa ya guys? Boleh komen di bawah komentar juga. Memang kalau kita fikirkan orang itu orang Islam, kerana di Malaysia ini, kalau di Malaysia ini orang yang memakai songkok ni hanya orang Islam saja. Kecuali kalau kita lihat yang berhormat, yang YB mau bertemu dengan sultan tu di istana itu, mereka pakai songkok, itu lain lah. Tetapi kalau yang warga lokalnya ya, kita bukan jarang ya, saya rasa tidak pernah juga saya lihat warga lokal Malaysia ni yang bukan Islam, yang bukan Melayu memakai songkok. Tidak pernah lah rasanya guys. Tapi kalau di Indonesia itu berbeda guys. Memakai songkok itu adalah pakaian tradisi ataupun pakaian lokal ya. Itu di Indonesia ya, sangat berbeda. Kita ulang sedikit ya. Kalau kita ke sana, ke Indonesia, kita nampak je orang tu pakai songkok, mesti dia Islam. Dia bukan. Semua yang pakai songkok kat sana tu dia bukan Islam. Di sana songkok adalah pakaian orang Indonesia. So kalau kita nampak orang tu pakai songkok, orang tu nama dia ada Islam seperti Salam, dia mungkin bukan Islam. Ayah saya, dia ada satu conference dekat Bali, dia pergi, dia tengok orang-orang sana, dia kan macam pakai songkok, dia warna putih. Ayah saya kata, cuba tengok betul-betul apa yang dia jual. Dia jual babi guling. Tapi saya faham sebab lain tempat, lain adat resam, lain budaya dia. Ya guys ya, kalau kita lihat di Bali tu, dia katanya tadi di Bali tu ya. Di Bali tu kalau kita lihat ramai yang pakai songkok juga ya, pakai serban ya. Tetapi dia bukan beragama Islam ya. Dia bukan beragama Islam ya. Teman-teman boleh komen di bawah komentar, apakah agama yang minoritas yang ada di Bali itu guys ya. Boleh teman-teman komen di bawah ya, untuk info kita bersama, untuk ilmu kita bersama ya. Okey, kita lanjut. Orang-orang sana dia kan macam pakai songkok, dia warna putih. Saya kata, cuba tengok betul-betul apa yang dia jual. Dia jual babi guling. Tapi saya faham Islam, sebab lain tempat, lain adat resam, lain budaya. Benar, so saya saya setuju. tak nak persalahkan kenapa pakai songkok. Kenapa jual macam ni? Tak, sebab saya faham kalau Bali itu dia majoriti orang beragama Hindu. Kalau saya cakap Hindu, beragama Hindu orang di Bali sana. Tadi saya minta teman-teman komen di bawah komentar. Berarti orang di Bali sana mayoritasnya adalah beragama Hindu. Jadi kita tidak boleh salahkan mereka. Kenapa pakai songkok tapi masak makanan BI ya, bab 1 tu ya. Itu adalah pakaian tradisi. Mereka bukannya seperti di Malaysia itu, kalau memakai songkok itu orang Melayu ataupun orang Islam. Di sana adalah pakaian lokal, pakaian tradisi. Jadi songkok itu adalah dipakai oleh sesiapa saja yang ada di Indonesia. Boleh dipakai oleh siapa-siapa saja. Di Malaysia pun boleh, tak kisah pun orang bukan Islam ataupun orang bukan Melayu pakai songkok. Tetapi tidak biasa, orang di sini tidak biasa lah ya. Kalau bukan Islam tu tidak pakai, kalau bukan Islam itu memakai songkok. Jadi lain negara, lain adat ya. Kita harus hormat. Mungkin Indonesia begitu adatnya, caranya, tradisinya. Malaysia lain ya. Begitulah. Ramai yang menganggap Indonesia ni hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Kalimantan yang Borneo kita ni. Sebenarnya Indonesia tu luas. Tolak lagi ke timur sampai dekat, kalau korang nak tahu, Raja Ampat. Raja Ampat itu berada di Papua. Indonesia ni dia begitu luas. Dia lagi panjang daripada Amerika Syarikat. Jadi ramai yang menganggap kalau kita contohkan pergi nampak tempat-tempat menarik di Indonesia. Raja Ampat. Jomlah kita pergi Raja Ampat. Dia bukan sedekat itu.
Kalau nak pergi kena naik flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun. Berapa kali? Indonesia ni memang Berarti kalau daripada Malaysia ni pergi Jakarta dulu, lepas tu Jakarta mau pergi ke Papua lagi, terbang ke sana lagi, berapa kali flight guys? 3 kali flight ya. Jauh ya. Tempat apa nama tempat tu tadi guys? Dia kata tu tadi. Kat itu. Kalau nak pergi kena naik flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun, lepas tu tukar lagi flight, turun. Indonesia ni memang tempat dia banyak tempat yang menarik. Lebih banyak pada Malaysia, saya cakap jujur. Sebab Malaysia luas. Sebab dia begitu luas, satu tempat itu nak pergi ke sana, dia yang kita anggap sekejap sahaja, dia sebenarnya mengambil masa yang lama. Pernah masa saya belajar di UI, Universiti Indonesia, saya nak pergi jalan-jalan. Patutlah abang ni dia tahu tentang Indonesia. Dia pernah belajar di Indonesia, di Universiti Indonesia sana. Dia orang bilang mantan student universitas yang ada di Indonesia. Patutlah abang ni tahu tentang Indonesia guys. Dan apa yang dikatakan tadi juga saya sangat setuju. Indonesia ini banyak tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang cantik ya. Kerana kita tidak boleh nafikan itu. Kerana bumi Indonesia itu luas. Jadi bukan kerana kita nak cakap Malaysia ni tak ada tempat yang cantik, banyak juga, tapi tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Kerana Indonesia itu banyak pulau. Pulau saja sudah ada 17,000 pulau. 17,000 lebih pulau ya. Maka tidak heran Indonesia itu banyak tempat yang cantik, yang menarik guys ya. Betul ya? Okey, kita lanjut. Saya belajar di UI, Universiti Indonesia. Saya Universiti nak Indonesia. pergi jalan-jalan ke Taman Mini yang dia dekat je, macam contoh dari PJ kita nak pergi ke Gombak. Tapi Masya Allah, tahan lama juga nak naik public transport lagi. Tapi waktu itu saya pergi tu tahun 2012, MRT tak ada lagi. Sekarang ni dah ada MRT, saya tak tahu macam mana nanti selesanya kalau saya pergi sana jalan-jalan, backpacking lagi. Okey guys, dari apa yang sudah kita reactionkan tadi, seperti yang dikabarkan tadi ya, orang Malaysia ramai yang masih tidak tahu sangat tentang Indonesia dan itu adat dan budaya di Indonesia ya. Kurangnya kita lihat pemahaman mengenai keberagaman etnis di Indonesia. Ada yang anggap bahawa semua orang Indonesia berasal dari suku Jawa. Namun sebenarnya Indonesia memiliki banyak suku dan etnis yang beragam, dan ada sebahagian besar orang mungkin mengira bahawa mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Jawa guys. Tetapi sebenarnya ada banyak suku dan etnis lainnya di seluruh Indonesia itu. Contohnya kita lihat di Jakarta, kita bisa menemui orang Jawa, tetapi di Medan mayoritas penduduk bukanlah orang Jawa. Dan meskipun suku Jawa mendominasi, tetapi ada juga banyak etnis lain seperti kita lihat, iaitu etnis Sunda di Bandung ya, Melayu di Sumatera Timur, Minangkabau di Batam, dan iaitu Bugis di berbagai-bagai tempat lagi lah. Jadi guys, selain dari suku yang ada di Indonesia, dari apa yang kita reactionkan tadi, iaitu kesalahpahaman terkait agama di Indonesia. Meskipun kita lihat Indonesia mayoritasnya Islam, tidak semua orang Islam di sana memakai songkok. Kita lihat songkok sering dianggap sebagai pakaian khas orang Islam jika di Malaysia lah. Kita tahu ya, di Malaysia kalau yang pakai songkok itu orang Melayu ataupun orang Islam saja. Itu yang ada di Malaysia, tetapi tidak di Indonesia ya. Ini lebih merupakan bahagian dari budaya lokal. Jadi kita lihat guys, apa yang kita pelajari di sini penting untuk menyadari bahawa Indonesia bukan hanya Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Ada banyak tempat menarik di seluruh negeri, seperti Raja Ampat di Papua, sangat jauh katanya tadi guys, sampai 3 kali naik flight kalau nak pergi ke Raja Ampat tu, bayangkan. Dan kata oleh brother yang kita reactionkan tadi, bahkan katanya lebih panjang daripada Amerika Serikat. Kalau kita lihat Indonesia itu, betapa besarnya Indonesia guys, dan keberagaman Indonesia tidak hanya terbatas pada geografi, tetapi juga mencakup banyak suku etnis dan budaya yang berbeza yang ada di Indonesia itu. Jadi itulah Indonesia guys, negara kepulauan yang sangat besar, suku yang sangat ramai, dan kita lihat orangnya yang sangat ramah, orangnya sangat baik, dan banyak tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang cantik yang ada di Indonesia itu. Kerana kita faham ya, Indonesia itu adalah salah satu antara negara yang terbesar, tanah yang terbesar, tempat yang terbesar, kepulauan yang terbesar. Jadi kita tidak heran, kita tidak boleh nafikan memang Indonesia itu adalah banyak tempat-tempat yang cantik, banyak tempat-tempat yang menarik yang untuk kita kunjungi. Jadi bagaimana pandangan kalian teman-teman? Bisa komen di bawah komentar ini juga. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, bye-bye.